Salam guru hebat. Kali ini saya Ridwan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sidrap, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Mudah-mudahan video ini bisa berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kita awali dengan menjawab pertanyaan pertama dari LMS. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar yang beragam dari setiap siswa di dalam kelas. Pendekatan ini mengakui bahwa siswa memiliki perbedaan dalam hal minat, kesiapan belajar, gaya belajar, serta kecepatan belajar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi belajar setiap siswa dengan menyesuaikan metode pengajaran, konten, proses, dan produk akhir sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu mereka. Bagaimana menerapkannya di kelas kita? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengidentifikasi kebutuhan siswa, merancang rencana fleksibel dengan beragam sumber belajar dan tugas, serta mengelompokkan siswa sesuai kebutuhan. Penggunaan metode pengajaran variatif, penilaian formatif, umpan balik konstruktif, dan teknologi penting untuk memantau dan menyesuaikan strategi pengajaran. Berikutnya, guru harus paham beberapa kebutuhan murid. Tomlinson dalam bukunya di tahun 2001 menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah: 1. Kesiapan belajar murid. Kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ayo kita bahas secara singkat satu persatu. Strategi berdiferensiasi konten adalah strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten meliputi penyediaan materi dalam berbagai format, teks, video, audio, dan tingkat kesulitan yang berbeda, serta penyesuaian materi sesuai minat dan kesiapan belajar siswa. Berikutnya strategi berdiferensiasi proses. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses meliputi penggunaan berbagai metode pengajaran, diskusi, proyek, eksperimen, dan pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan belajar, serta memberikan pilihan cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang terakhir, diferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk meliputi memberikan pilihan bagi siswa dalam cara mereka menunjukkan pemahaman, seperti melalui presentasi, esai, proyek kreatif, atau video, dengan rubrik penilaian yang disesuaikan. Pertanyaan berikutnya dari LMS. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut. 1. Mengakomodasi perbedaan kesiapan belajar. Tugas dan materi yang disesuaikan. Menyediakan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda memungkinkan setiap siswa belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya. Materi yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan membantu siswa memahami konsep tanpa merasa terlalu terbebani atau bosan. 2. Memenuhi beragam minat siswa. Pilihan topik dan proyek. Memberikan pilihan topik atau proyek yang sesuai dengan minat siswa meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Siswa cenderung lebih termotivasi dan berusaha lebih keras ketika mereka belajar tentang hal-hal yang mereka minati. 3. Mendukung berbagai gaya belajar. Beragam metode pengajaran. Menggunakan berbagai metode pengajaran, visual, auditori, kinestetik, memungkinkan siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Misalnya, siswa visual bisa belajar lebih baik dengan diagram dan video, sementara siswa kinestetik mungkin lebih baik dengan aktivitas praktis. 4. Meningkatkan partisipasi aktif. Pembelajaran kolaboratif. Mengelompokkan siswa untuk belajar secara kolaboratif membantu mereka belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Ini juga memungkinkan siswa yang lebih cepat menangkap materi, membantu teman-temannya yang mungkin memerlukan lebih banyak waktu. 5. Mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Pilihan dalam pembelajaran.
memberikan opsi kepada siswa untuk memilih cara mereka belajar, dan menunjukkan pemahaman mereka mendorong rasa kemandirian dan tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dengan memenuhi kebutuhan individu siswa melalui strategi diferensiasi dalam konten, proses, dan produk, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang paling efektif bagi mereka, tetapi juga meningkatkan hasil belajar secara keseluruhan. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 ini adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 ini adalah, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan pembelajaran yang membimbing murid menuju kemandirian dalam belajar. Selanjutnya kaitannya dengan modul 1.3 terkait visi guru penggerak, adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berfokus pada kepentingan murid. Terakhir, modul 1.4 terkait dengan modul 2.1 ini, adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus memiliki keyakinan bersama di dalam kelas agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan mencerminkan nilai-nilai budaya positif. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya tentang strategi pengajaran, tetapi tentang komitmen kita sebagai pendidik untuk memenuhi kebutuhan unik setiap murid. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita tidak hanya membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, tetapi juga membimbing mereka menuju kemandirian dan kecintaan belajar sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita terus berinovasi dalam mendukung setiap murid untuk meraih potensi terbaiknya. Saya Ridwan, guru SMP Negeri 4 Pituriawa CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap, undur diri, salam guru penggerak.